Dan alhamdulillah dakwah sunnah, dakwah salafiyah yang kita sedang kembangkan, ya, kembali kepada salafil ummah, sahabat. Selalu yang kita komandankan dakwah salafiyah, maksudnya dakwah kembali kepada dakwanya orang-orang salaf, sahabat, tabi'in, yang itu. Yang kita dakwakan ini teman-teman bukan sesuatu yang tertutup, transparan. Kalau Allah, kalau Rasul, sahabat mengatakan begini, dan antum menerimanya bukan karena ditelepon, bukan karena di SMS, bukan karena dikasih duit atau hadiah supaya datang pengajian. Ini wahyu, bicara dengan hati. Antum datang sekian ribu orang ini, yang gerakkan itu justru karena ini kebenaran yang disampaikan, bukan karena saya yang berbicara, tapi kebenaran itu akan sampai, teman-teman. Tidak mungkin tidak. Yang penting ada yang menyampaikannya, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau kebenaran sudah datang, pasti kebatilan akan terhilangkan, pasti akan terhapuskan. Tidak mungkin bisa bertemu antara keduanya. Yang penting ada yang mendakwakannya, gitu kan? Karena mereka adalah pendahulu kaum muslimin yang paling baik. Mereka adalah orang-orang yang mendahului kaum muslimin yang paling mulia, paling utama. Makanya salaf digunakan untuk menyebut mereka, yaitu para sahabat Nabi. Kalau dikatakan ini manhajnya salaf, berarti orang ini cara beragamanya sama dengan cara beragamanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan salaf ini adalah 3 generasi pertama. Apa itu? Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Mereka generasi salaf. Imam yang 4, akidah mereka adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lebih parah lagi, orang-orang yang mengaku bermazhab ini, mereka cuma mau mengambil mazhab fikih saja, pendapat fikih. Kalau dalam akidah, mereka ambil dari Asy'ariyah. Padahal itu pun pendapat-pendapat Abul Hasan al-Asy'ari yang lama. Mengikuti pendapat Mu'tazilah. Contohnya, mengimani atau meyakini Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak di mana-mana. Itu akidahnya Mu'tazilah, Jahmiyah. Yang dulu diikuti oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Lalu beliau sendiri bertobat. Mengikuti pendapat 4 imam mazhab sepakat. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad tidak berbeda pendapat. Allah di atas arsy, di atas seluruh makhluknya. Dan ilmunya, pengawasannya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Itu sepakat 4 imam mazhab. Saya katakan manhaj salaf itu satu-satunya manhaj yang benar. Siapa yang ragu para sahabat paling benar? Adakah yang ragu para sahabat, murid-muridnya Nabi langsung, dibimbing langsung oleh Nabi SAW, bahkan diawasi langsung oleh Allah. Kalau ada kesalahan, Allah turunkan ayat menegur para sahabat. Terus kita masih ragu tentang mereka adalah yang terbaik dan terbenar, yang Nabi menjadikan salaf sahabat sebagai barometer kebenaran. Bukankah tadi Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi, firqah yang benar adalah yang ditempuh oleh aku dan para sahabatku. Adapun setelah para sahabat, Allah kasih syarat, walladzina taba'uhum bi ihsan. Kalau ingin diridhoi oleh Allah, harus mengikuti para sahabat dengan pengikutan yang baik. Jadi manhaj salaf manhaj yang paling benar dalam segala hal. Bagaimana tidak paling benar? Dia adalah manhaj yang diajarkan para sahabat berdasarkan dalil Al-Qur'an maupun sunnah. Tetapi orang yang mengaku bermanhaj salaf belum tentu dia paling benar. Apakah dia benar dalam mengikuti manhaj salaf atau tidak? Apakah dia beristihad benar atau tidak? Ya. Kalau manhaj salaf adalah manhaj yang benar, manhaj satu-satunya yang benar, maka itu tidak diragukan. Kata Nabi, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga, kata Rasulullah. 1 yang masuk surga. Para sahabat penasaran, ya Rasulullah, siapa yang satu tuh? Kata Nabi SAW, "Makana ana alaihi wa ashabi." Itu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Menunjukkan bahwa orang yang tidak mengikuti manhaj mereka, Allah katakan apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar ia dengan dalam neraka jahannam. Wa sa'at masyara. Dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Fahmu kitabi was sunnah, ya, ala fahmi salafil ummah, mengajak manusia memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salafus saleh, pemahaman yang paling terbenar.